Sesi pertama untuk Q&A pada siang hari ini. Mungkin yang akan saya bacakan ada pertanyaan dari Unutio. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi anomali cuaca? Apakah faktor ini berpengaruh terhadap penyakit AHPND dan bagaimana solusinya? Untuk pertanyaan pertama, Ibu bisa dijawab terlebih dahulu pada Ibu Desi. Oke, terima kasih atas waktu. Sebenarnya anomali cuaca ini mungkin contohnya apa ya, bediding mungkin ya di Jawa Timur ya. Memang tadi saya sampaikan predisposing untuk menyebabkan AHPND ini salah satunya adalah bediding ini. Jadi pada saat itu kita bisa atasi bahwa kita bisa mengurangi pemberian pakan, ya, supaya tidak terjadi penumpukan bahan organik yang tadi menjadi makanan empuk Vibrio, substrat bagi Vibrio pada saat itu gitu. Jadi untuk menghindari itu kita tahan dulu pakannya. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih jawaban untuk pertanyaan pertama dari Unutio terkait bagaimana pengaruhnya anomali cuaca dan bagaimana mengatasinya terhadap udang ya. Karena memang cuaca cukup berpengaruh untuk mempengaruhi kualitas air tambak khususnya Ibu. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari akun ini Eni Jakarta. Yang pertama, untuk menjaga kontrol kualitas air, berapa kali minimal pengecekan air tambak per hari? Dan adakah minimal parameter yang mesti dilakukan pengujian? Dan ada pertanyaan selanjutnya lagi dari ini, apakah benur udang dapat menjadi pemicu kejadian AHPND ya Bu? Dan bagaimana pencegahannya di benur udang? Terima kasih. Mungkin Ibu Desi bisa bantu jawab. Ya, jadi memang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa tambak juga harus menyediakan mini lab ya. Jadi kontrol kualitas air bisa dilakukan pagi dan sore hari. Bagaimana parameter ini supaya tidak berubah secara mendadak, mulai dari pH, kemudian DO, oksigen telarut, alkalinitas, bisa juga dicek kemudian keberadaan amonia, nitrat, nitrit, nah itu bisa dilakukan parameter yang itu yang saya sampaikan. Kemudian apakah benur udang bisa menyebabkan terinfeksinya itu tentu saja karena memang hampir 50% memang AHPND bisa tertular melalui benur. Jadi udah dibawa oleh si udang dari awal yang itu bisa melalui tadi saya sampaikan ada 3 ya, bisa melalui air pada saat dihatchery ya tentu saja, kemudian bisa melalui induk udang itu yang terkontaminasi dari pakan alaminya, dari Polychaeta, dari Artemia, Rotifera misalnya, dari 3 parameter itu yang harus kita upayakan gitu, bagaimana clean water, kemudian free AHPND untuk induk, free AHPND juga untuk pakan alaminya. Dari situ, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya menginformasikan kembali dapat untuk mengisi absensi di kolom chat yang sudah ada. Dan selanjutnya, bagi yang ingin bertanya juga bisa sampaikan juga nama lengkapnya mungkin ya. Dan juga dari instansi mana bisa sambil menanyakannya. Karena untuk bagian dari data kita juga nantinya diseleksi pertanyaan terbaik untuk diberikan hadiah juga lebih mudah seperti itu. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fahri. Mungkin kali ini karena masukan, jadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ada Pak Fahri, Pak Muhammad Fahri. Mungkin Pak Muhammad Fahri jika bisa menyalakan mic-nya, bisa langsung pertanyakan saja kepada Ibu Desi, Pak.
Halo? Baik, sepertinya ada problem dari Pak Ya, Fahri tidak ini. Baik, halo? selamat siang. Selamat siang. Ya, Baik, Pak Fahri, silakan. sedang hujan sebenarnya. Sedang hujan ya? Petir di sini. Iya, hujan deras. Gitu. Baik, bisa Jadi, ditanyakan. ya, mau tanya, Bu, Ya, perkenalkan Pak. sebelumnya. Ya, perkenalkan, Bu. Sebelumnya, nama saya Muhammad Fahri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebetulan saya menjabat sebagai pengendali hama dan penyakit ikan untuk wilayah pemeriksaan monitoring surveillance di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ingin saya tanyakan adalah, jadi ketika di lapangan itu beberapa petambak ini ada yang mengalami udang berkendar, karena ini salah satu ciri dari AHPND. Nah, yang ingin saya tanyakan berdasarkan penjelasan Ibu tadi, kalau misalkan pada pemeliharaan DOC 35 hari terjadi gejala klinis udang berpendar atau ciri klinis dari AHPND, ini tindakan yang kita lakukannya seperti apa ya Bu? Apakah kita panen parsial? Karena kan mengingat peningkatan tertinggi serangan HPND sendiri ini dari DOC 35 sampai 40. Seperti Ya. itu mungkin Bu, pada garis besarnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas pertanyaannya. Sebagaimana memang Vibrio Green penyebab AHPND ini juga ada yang berpendar, dan ini memang OAI juga menyebutkan ini salah satu ciri AHPND pada DOC 35 hari. Jadi memang pada kondisi jadi kalau di luar negeri itu memang ada juga sifatnya itu tidak akut gitu, tidak akut, tapi kronik ya. Pada fase itu mungkin pada saat inisiasi ini kita masih bisa menyelamatkan dengan intens memberikan probiotik, Pak. Gitu loh. Jadi tidak kita langsung panen, mungkin masih bisa terbantukan gitu pada awal-awal gejala klinis sudah ditemukan. Tapi kemudian kalau misalnya tingkat kematian itu sudah sporadis, pastinya udang tidak bisa kita panen langsung dikubur untuk memperkecil resiko gitu. Kalau saat pencapaian gram udangnya juga sudah cukup baik, misalnya 4 gram, bisa juga kita langsung panen parsial. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita bisa tadi beberapa pengobatan ya yang saya sampaikan, kalau kita bisa tahan dengan probiotik, kita kayak berlomba di situ dengan kolonisasi dari Vibrio di hepatopankreas udang bisa kembali pulih, kemudian itu bisa juga diupayakan gitu. Tapi kalau misalnya pada fase tahap di Indonesia mungkin AHPND sifatnya akut ya, jadi sporadis seperti itu, panen bisa langsung kita seluruhnya, tidak parsial ya, kita bisa lakukan. Mungkin seperti itu ya Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Muhammad Fahri dan juga jawaban yang cukup lengkap dari Ibu Desi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari ini ada Fendi dari Bangka. Nih, ada pertanyaan. Untuk bakteri Vibrio sendiri terdapat beberapa koloni seperti koloni hijau dan koloni kuning serta koloni hitam. Untuk jumlahnya yang aman di kolam tambak untuk setiap koloni berapa ya Bu? Ini mengenai bakteri Vibrio, macam-macamnya dari kolam tambak, berapa jumlah yang aman di kolam tambak? Mungkin bisa dibantu jawab. Baik, koloni Vibrio ini
Umumnya bakteri Vibrio penyebab APEN ini berasal dari koloni hijau, ya. Tapi seperti Parahemolithicus tadi, tapi ada juga dari koloni kuning. Ya. Jadi total jumlah koloni itu yang masih aman di tambak itu adalah 10⁻³ coliform unit per mililiter, dan itu masih aman untuk tidak terjadinya infeksi. Tapi kalau sudah berlebih dari itu, kemungkinan infeksi bisa terjadi, kemudian mereka lebih banyak di dasar tambak membentuk flokulasi, dan itu yang tadi udang itu bersifat grazing, ya, merumput di dasar tambak, dia bisa memakan si flokulasi yang dibentuk oleh Vibrio dalam quorum sensingnya itu, yang dia saling berkomunikasi dan berkelompok-kelompok gitu. Nah, sehingga Vibrio akan sampai ke dalam saluran pencernaan udang, dan itu sudah bisa menginfeksi. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu jawaban saya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jadi memang diskusi kita di sini akan lebih panjang untuk sharing dan berdiskusi lebih jauh mengenai penyakit ini ya. Jadi lebih banyak mungkin pengalaman-pengalaman daripada rekan-rekan sekalian di tambak di luar kota gitu. Jadi kita bisa berbagi ilmu di sini. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan atau ada sedikit sharing di sini dari Bapak Rohmanu. Mungkin bisa sambil diskusi bersama dengan Ibu Desi, Bapak Rohmanu, apakah bisa menyalakan mic-nya, Pak? Halo, Bapak Rohmanu? Baik, sepertinya Bapak Romano ada sedikit kendala untuk mic-nya ya. Baik, mungkin akan saya bacakan saja mungkin dari sedikit pemaparan dari Bapak Romano di kolom chat. Di sini Pak Romano menyampaikan AHPND lebih ganas di saat salinitas tinggi. Akhirnya petambak menyimpulkan bahwa salinitas harus rendah dengan menggunakan air tawar bor. Di luar cuaca akibat pengaruh hujan yang tinggi, dengan salinitas rendah penyakit bertambah. Dengan salinitas rendah, penyakit bertambah menjadi MIO, WFD, dan WF. Bagaimana solusinya, Bu, kalau kita menggunakan salinitas rendah yang dilakukan tidak dari awal, agar udang tidak rentan terkena yang lain? Ini ada sedikit maupun dari Pak Rowan. Mungkin bisa dibantu dijawab, Bu Desi. Ya, mungkin udang diaklimatasi dengan penurunan salinitas, sehingga si benur itu tidak pada tahap shock stress ya, jadi udah dibiasakan dulu gitu. Jadi ada tahapan aklimatasi mulai dari penurunan salinitas yang bertahap seperti itu, sehingga pada fase dia dibesarkan dia sudah tidak rentan lagi, jadi tidak stres sehingga tidak rentan terhadap penyakit gitu. Seperti itu. Jadi yang penting bagaimana daya tahan udang tidak stres itu harus dijaga dulu. Jadi tidak serta-merta kita drop salinitas, jadi udah dibiasakan dari awal benur itu ditebar gitu. Pada saat aklimatisasinya benur udah dibiasakan dengan penurunan salinitas secara bertahap. Mungkin seperti itu. Baik. Selanjutnya, terima kasih Bu Desi atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bapak Abi Ardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, padatan tebar tinggi mempengaruhi penyakit AHPND. Jadi untuk padat tebar yang optimal agar dapat mengurangi dampak dari penyakit ini berapa ya?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pada tebar tinggi ini apa namanya pada budidaya udang dunia sekarang sudah menjadi sorotan untuk dibatasin karena seiring dengan carrying capacity. Bahkan di tambak Amerika Latin juga mereka cuma menanam 15 sampai 30 ekor per meter persegi ya untuk menghindari karena memang kepadatan tinggi pastinya bahan organiknya juga pastinya tinggi seperti itu. Jadi untuk tahapan terkait di Indonesia kita bisa maksimalkan di 100 ekor per meter persegi. Jadi 80 sampai 100 itu sudah optimal. Sambil kita menjaga kuncinya di sini adalah kita mengontrol yang namanya overfeeding. Karena sisa pakan itu adalah makanan empuk dari Vibrio untuk digunakan sebagai substrat untuk Vibrio berkoloni sehingga menyebabkan atau akan mendatangkan terjadinya AHPND ini, ancaman AHPND ini. Kurang seperti itu ya. Semoga cukup menjawab ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Jerry Prastio. Siang Bu, izin bertanya, untuk probiotik dari Bacillus atau Lactobacillus mana yang paling ampuh untuk mengontrol AHPND dan lebih baik dicampur di pakan atau ditebar langsung ke air? Mungkin bisa dibantu baik. jawab. Oke. Bacillus, Lactobacillus itu sangat berlimpah di usus udang sehat. Ya, jadi kalau misalnya kita meningkatkan jumlahnya, nah itu bisa akan membantu melawan dominasi Vibrio ketika sudah terinfeksi di udang ya. Nah, oleh karena itu kita harus sampaikan secara oral. Kita bisa campur di pakan. Kalau misalnya, jadi ada 2 treatment yang kita upayakan, bisa di air juga. Kalau di air seperti Bacillus sp tadi, subtilis itu apa namanya, itu akan membantu menguraikan bahan organik ya, sebagai substratnya Vibrio. Kalau kita campur di pakan, itu kita bibis, dicampur di pakan dan masuk ke saluran pencernaan udang. Ya, jadi ketika kita memberikan pakan, kita campur dulu larutan probiotik ini, Lactobacillus ini, akan sampai termasuk juga Saccharomyces cerevisiae, itu akan berkoloni di saluran, akan melekat di usus, di hepatopankreas udang, dan itu akan mendominasi, akan membantu menghalangi dominasi Vibrio parahemolitikus yang menyebabkan AHPND ini. Kira seperti itu. Baik, terima kasih.